Oke, Ibu lanjutkan. Jadi mata kuliah ini seperti yang Ibu sering bilang sebenarnya hampir sama pembahasannya dengan mata kuliah sistem linier. Hanya saja untuk pemrosesan sinyalnya dan sistemnya adalah untuk sinyal diskrit, sinyal digital gitu ya. Nah, kenapa kemudian apa sih keuntungannya melakukan pemrosesan dalam bentuk diskrit dan digital? Tidak lain ada beberapa kekurangan dari sinyal analog ya, pemrosesan secara analog yang seperti yang dulu di sistem linier. Oke, yang pertama sinyal yang analog itu adalah sifatnya lebih rentan terhadap noise dan juga memerlukan penyimpanan memori yang besar. Kenapa ya? Karena nilai sumbu X dan sumbu Y-nya bisa angka berapapun. Kalau sinyal diskrit atau digital kan sifatnya kita hanya menyimpan pada T kesekian dan juga hanya pada bit sekian aja. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, karena umumnya sensor yang kita dapatkan adalah sensor analog, maka perlu kita ubah dulu dong ke bentuk digital supaya bisa kita olah secara komputasi. Nah, proses itu untuk mengkonversi dari analog ke digital, maka Anda butuh yang namanya analog to digital converter atau ADC. Jadi nanti selanjutnya kita akan bahas dulu ADC-nya, baru masuk ke sistemnya ya. Oke, nah keuntungan lain dengan menggunakan komputasi adalah Anda bisa memprogramnya. Jadi kalau di program itu kan berarti tidak banyak menggunakan hardware ya, sehingga kemudian mudah diganti, mudah diolah. Anda ngerubah codingannya salah ya sudah tinggal diketik ulang, tidak perlu membongkar elektroniknya, tidak perlu membongkar hardwarenya. Nah itu juga keuntungan lain dari komputasi sinyal digital. Jadi proses komputasinya digital dari sensor yang Anda attach ke objek gitu ya. Kemudian ada proses untuk mengkonversi dari analog ke digital. Kemudian kita proses secara komputasi, secara matematis gitu ya. Setelah selesai hasilnya berupa sinyal digital, kita konversi lagi ke analog supaya bisa berkomunikasi dengan device lainnya. Oke, itu adalah prosesnya. Nah, kemudian beberapa keuntungan, kelebihan dari pemrosesan sinyal secara digital ya. Sorry, ini adalah secara digital. Ini digital. Jadi yang pertama adalah ini kok jelek tulisannya, sudah digital ya. Bahwa seperti yang tadi Bu bilang tadi, karena kita tidak melibatkan elektronik ya sudah, kalau ada yang salah merubah programnya tinggal diketik ulang aja, tidak perlu mengganti dengan hardware yang lebih mahal, tidak memakan biaya lebih gitu ya. Oke, kemudian aplikasi dari pemrosesan sinyal ini bisa Anda pakai kemana sih? Ya, tidak akan Ibu jelaskan seperti di mata kuliah ini, cuman Ibu tunjukkan nanti implementasinya ada di mata kuliah lain ya. Nah, di sini aplikasinya banyak. Misalkan Anda nanti mau menganalisa sinyal medis, Anda mau mengolah sinyal suara manusia atau bunyi objek tertentu, atau data biometrik misalkan, atau juga sampai ke pengolahan citra digital. Jadi itu adalah beberapa aplikasi dari komputasi sinyal digital.